Sekelas ketua PBNU, Pak. Sekelas Rois Suriah. Yang terkenal orangnya alim, orangnya santun, orangnya luar biasa, sampun sepuh luar biasa. Sakniki di mulut-mulut para pelaknat, mulut-mulut para wong-wong sing dikatakan oleh Nabi syirarikum itu tadi, orang yang buruk, paling buruk di antara umat Nabi Muhammad, itu bagi mereka ringan untuk mengejeknya, ringan untuk mengatakan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Fala iyadzu billahi min dzalik. Halah wong kuwi gung jelas. Hah? Niku kelompok niku Jalsatul Itsnain niku gak jelas NU apa gak. Kadang-kadang enek wong model ngoten niku. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sesuai kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nyampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqulu yaumal qiyamah, Allah akan mengatakan berseru pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, di manakah mereka orang yang saling mencintai dengan karena faktor keagungan Allah, karena faktor ketaatan kepada Allah dalam rangka nderek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kala itu mengatakan, al-yaum, pada hari ini, udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Masya Allah. Pada hari ini aku akan menaungi mereka. Pada hari ini aku akan lindungi mereka. Lindungi fi dhilli, di dalam naunganku. Yang dimana pada hari ini yauma la dhilla illa dhilli, tidak ada naungan kecuali naunganku. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Bahkan ketika kita satu sama lain antara umat Kanjeng Nabi nih Pak, itu benar-benar di dalam hatinya itu ada ketulusan saling mencintai karena Allah. Karena Allah, bukan tendensi keduniawian, bukan tendensi karena apa, bukan. Kepentingan-kepentingan yang lain, bukan. Karena Allah. Niku benjang niku bakal dipun paringi kendaraan. Dipun paringi mimbar. Dipun paringi apa? Mimbar. Terbuat dari cahaya yang begitu mulia. Niku sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabuna fi jalali lahum manabir min nur. Mereka orang yang di dalam hati mereka ada kecintaan satu sama lainnya. Mereka orang yang tidak berani menyakiti hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mereka menghargai bagaimana ini adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Orang-orang yang takut dipecah belah antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu. Niki dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, al-mutahabuna fi jalali, orang yang saling mencintai karena ketaatan kepadaku, karena keagunganku, lahum manabir min nur. Mereka memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang begitu luar biasa, diistimewakan oleh Allah, lain daripada umat yang lainnya, orang yang lainnya.
Kok jangankan manusia bakal marry, kok jangankan ada fulan bin fulan akan marry, akan iri, akan kemudian kepingin mendapatkan kemuliaan itu. Bukan hanya manusia yang pengen. Saking mulianya kedudukan ini. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Sallu ala Nabi Muhammad. Kedudukan mereka sampai dipun ireni, sampai diinginkan oleh para nabi dan para orang-orang yang mati syahid. Tahu makna ghibtah? Ghibtah itu beda dengan hasad, Pak. Kalau iri dengki itu kan boten seneng, terus pengennya anak-anak uang oleh nikmat, pengennya orang ini dicabut kenikmatannya, lalu bisa kembali ke dirinya atau tidak sama sekali. Itu hasad. Hasad sing level paling tinggi niku nggak pengen kembali ke dalam dirinya. Ora apa-apa wis aku nggak usah, gak apa-apa. Sing penting kae gak kena. Sing penting kae gak selamat. Yang penting dia tidak beruntung. Maka saya tidak beruntung juga nggak apa-apa. Pokoknya podo-podo nggak beruntungnya. Itu wong level hasadnya tingkat tinggi. Lek biasanya wong hasad itu pengennya apa? Saya seharusnya yang kaya, saya dia nggak usah kaya gitu. Dia miskin aja. Tapi yang saya aja gitu. Niku sih enteng. Sing sampun akut niku ya, gak peduli. Sing penting kae kiri piye, aku kiri ora apa-apa, padha kirine. Sing penting kae kudu ge. Mas yo ditawani awakmu sing sugih kono gak patek sugih. Ya sugih tapi awakmu sing luwih sugih, gak gelem, Pak. Pokoke kae piye carane hancur. Walaupun saya hancur juga enggak apa-apa. Niki pun akut. Tapi kalau ghibthah itu beda. Orang kalau memiliki ghibthah, sifat ghibthah itu maknanya ketika kawula panjenengan menika memiliki satu kenikmatan, ya, mendapati orang lain memiliki satu kenikmatan, maka Anda menginginkan kenikmatan itu tanpa menginginkan kenikmatan yang ada pada saudara Anda dicabut. Itu namanya apa? Mary, kae kok pinter, aku ya pengen pinter, ben podo pintere. Lah ini jenenge ghibthah. Ya, paham nggih? Saya nama mboten ghibthah niku. Saya menjadi sebuah napa? Motivasi. Kae kok dermawan, saya juga harus menjadi orang yang dermawan. Podo-podo derma. Saya kok sugih terus dermawan. Berarti saya harus kaya dan juga saya harus dermawan. Koyok wong kae, lek iso ngungguli wong kae. Wong kae tetap dermawan dan tetap sugih, aku ya dadi wong sugih ya derma. Nah niki wong ghibthah. Itu sampai nabi-nabi dan juga para orang-orang yang mati syahid melihat kedudukan orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala niku sampai yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Allah karim. Saking mulyane kedudukan orang yang saling mencintai karena Allah. Pak Bu, orang kalau mendapatkan kebaikan lalu oleh-olehnya itu kebaikannya itu luar biasa, maka begitu sebaliknya niku dampak dan juga ancamannya juga sangat luar biasa. Makanya sampai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ancaman, Pak. Ya. Ancaman bahwa orang yang terburuk itu siapa? Kalau tadi kita mendapati orang yang saling mencintai, mendapatkan derajat yang luar biasa, kedudukan yang hebat di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang suka memutus daripada hubungan yang baik antara umat satu dengan umat yang lainnya, senengannya provokasi. Atau orang yang membenci umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senengane tukaran, senengane pecah belah, senengane apa? Cerai-berai antara satu dengan yang lainnya. Wong sing model ngeten iki maka derajatnya pun juga
dinjelokne kali Gusti Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi sampai dawuhaken, ala ukhbirukum bisyirarikum, mau enggak kalian semua aku kasih kabar siapa sih orang yang paling buruk di antara kalian? Siapa di antara kalian orang yang paling bejat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mereka bingung siapa yang paling buruk di antara kita, di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan al-masya'una bin namimah, adalah mereka-mereka orang-orang yang suka berjalan untuk mengadu domba. Artinya apa? Menggunakan ponselnya untuk kirim, share perkara yang dapat berpotensi memecah belah umat. Kalau bicara ngobrol ngalor ngidule niku wau isine niku napa? Membicarakan keburukan orang lain, kelompok orang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Niku wong sing senengnya adu-adu. Sampean sumber apa gak kae? Kae lho wong mburitan kae lho. Halah, wong sakniki lho, wong gak tau ketok kerja. Nggih. Tapi duwe-duwe terus tiyang niki wau. Lah Mario ngono lho, niki wau bocah niki wau ngeten disebut ngeten. Tujuannya apa? Lho, mosok to yu? Lho niki lho tiange tiang sae. Halah kuwi megur kamuflasene tok. Niku namung topenge mawon, sakjane lek sampean roh bejate ngono ya Allah. Model ngeten iki, Pak. Nggih. Yang ada itu ngomong sama orang lain, membicarakan orang lain, sudah ribah, mari ngoten derajatnya niku. Dia pengen nih bagaimana orang ini tidak berhubungan baik dengan orang ini. Akhirnya sak kampung bene benci wong iki. Na'udzubillahi min. Kadang-kadang awak dhewe niku mboten krasa namimah, tapi ya wujude ya namimah. Mboten krasa namimah. Aku gak adu-adu lho ya, lek wong kae gak jane sampean gak usah cedek-cedek awak. Halah wong kuwi gung jelas. Hah? Niku kelompok niku Jalsatul Itsnain niku gak jelas NU apa gak. Kadang-kadang enek wong model ngoten niku. Lha gak wong NU terus kok seneng maulidan niku terus model apa Wahabi ngoten ta maksudnya. Kan ada orang-orang kelompok-kelompok yang semacam itu tuh ada. Wis aja cedek-cedek mbek wis gak aman ambil aman ae gak usah cedek-cedek mbek Kabib. Wong kuwi jari ini loh ya. Aku ndelok nanggone video-video no jari ini kok Yahudi to. Sampai ini secara tidak sadar menuduh orang kafir, Pak. Man kafara musliman faqat kafar, orang yang mengkafirkan orang kafir itu kafir. Bahaya, ini perkara yang kecil bahaya. Tapi kadang-kadang awak dhewe niku bersikap aku gak ngadu-adu lho ya. Aku ki megur ngomongi tok lho. Kula niku kemutan setunggal kisahipun Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi sinten? Kanjeng Nabi Musa itu dulu pernah ketika mendapati satu kaumnya itu terkena apa? Paceklik. Tidak turun hujan lama. Lalu kemudian Nabi Allah Musa bersama dengan kaumnya ini bermunajat kepada Allah pada hari pertama. Istisqa. Meminta hujan kepada Allah, tidak dikasih oleh Allah. Hari kedua demikian, hari ketiga demikian. Lalu kemudian Kanjeng Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rabb, lu panjenengan kenapa tidak memberikan air kepada kami? Kemudian Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuhaken, Musa, bagaimana kami akan menurunkan hujan? Bagaimana kami akan memberikan siqayah kepada kaummu sementara fihim di antara mereka kaummu itu ada orang yang suka namimah, yaitu an-namam. Fihim an-namam. Ono wong sing seneng napa? Adu domba. Wong sing seneng provokasi. Ya. Akhirnya ngeten, Kanjeng Nabi Musa niki garap
Coba tunjukkan kepada kami siapa orang yang namam itu di antara kami, hatta ukhrijahu min bainina, sehingga kami akan mengeluarkan orang itu dari golongan kami. Kita usir biar aman itu kita punya negeri. Sampah masyarakat. Tunjukkan mana sampah masyarakatnya sing pundi. Dawuhipun Gusti Allah, ya Musa, amartukum nahaitukum anin namimah. Musa, lho aku iki wis nyegah sampean kon ngedoi namimah. Terus saiki aku kok dadi wong sing namimah. Suruh menjadi sosok yang mengadu domba antara kamu dengan umat. Gara-gara satu orang ini, kamu akan mengatakan fulan bin fulan adalah orang adu domba. Lalu kamu mengadu domba untuk membenci orang-orang itu, membenci orang ini. Dan itu yang menunjukkan adalah saya, wahai Musa. Terus aku menjadi pengadu domba. Wah, nggih Gusti. Nggih. Lah terus solusinya pripun? Suruh tobat. Dikumpulin semuanya. Seluruh negeri ini dikumpulkan. Tubu anin namimah. Ayo kawabeh kaumku, lek pengen sampai dituruni udan dening Gusti Allah, mau diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua di antara kita tanpa terkecuali semua kita tobat, khususnya dari dosa namimah. Akhirnya fatabu jami'an, kabeh niku padha tobat. Dari situ langsung pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Jenengan bayang nih. Nggih. Gara-gara wong sitok sak kampung kena. Niki wong sing senengane provokasi. Makane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang itu adalah syirarukum, adalah orang yang paling buruk di antara kalian. Gak ada lagi yang lebih buruk dari itu. Ya Allah. Siapa mereka itu? Al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang suka merusak hubungan antara seorang satu dengan orang yang lain, yang tadinya harmonis, yang tadinya saling mencintai. Allah. Kula panjenengan niku akur-akur mawon. Antara kiai setunggal kali kiai setunggal niku akur, Pak. Bersinergi di dalam mengangkat syariatnya Nabi Muhammad, meratakan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib dengan para kiai, atau para habaib satu dengan habaib yang lainnya, atau kelompok satu ustadz satu dengan ustadz yang lainnya, ormas satu dengan ormas yang lainnya, padahal sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, padahal sama dinaungi dengan Islam. Tapi orang ini rupanya tidak suka akan kebersatuan umat Islam. Dok nih, dipun adu domba bagaimana caranya agar supaya ini di pandangan orang ini tidak baik, yang ini di pandangan orang ini juga tidak baik. Saling curiga satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi? Pecah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, umatnya Nabi yang paling buruk di antara mereka. Fal'iyadu billahi. Bahkan al-baghuna lil bura'il anats. Orang-orang semacam ini selalu menginginkan kepada orang-orang yang bura'a. Bura'a itu orang-orang yang baik, orang-orang yang terjaga, orang-orang yang terhormat, sekelas kiai, Pak. Sakniki niku koyo kacang goreng teng cangkeme para-para pelaknat itu. Sampai sebenarnya. Sekelas ketua PBNU, Pak. Sekelas Rois Suriah. Yang terkenal orangnya alim, orangnya santun, orangnya luar biasa, sampun sepuh luar biasa. Sakniki di mulut-mulut para pelaknat, mulut-mulut para wong-wong sing dikatakan oleh Nabi syirarikum itu tadi, orang yang buruk, paling buruk di antara umat Nabi Muhammad, itu bagi mereka ringan untuk mengejeknya, ringan untuk mengatakan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Fala iyadu billahi min dzalik. Niki akhir zaman ini seperti ini. Jadi bagi orang-orang ini
menginginkan bagaimana orang yang terhormat itu jatuh kehormatannya. Akhirnya apa? Kiai nggak regani. Kita yang diperintahkan dalam syariat untuk memuliakan orang-orang yang ahli ilm, di mata mereka itu sudah nggak ada harganya. Kita yang diperintahkan untuk mencintai para ahli bait Rasulullah, para keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mata mereka yang tadinya ikut mencintai, sekarang itu seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang biasa. Alah. Kenapa? Karena pada saat yang demikian ini, ada beberapa oknum-oknum orang-orang, ada baik itu oknum kiai atau oknum habib, yang kemudian dimunculkan kesalahan-kesalahannya. Seakan-akan keinginan orang ini adalah bahwa ini loh kiai itu gini, oh habib itu begini. Secara tidak sadar, di bawah sadarnya umat ini, mereka akan terekam lalu akan memandang kiai semuanya begitu. Padahal semua, baik itu kiai maupun habib maupun siapapun, tidak ada yang maksum. Maksum nomboten? Terjaga apa tidak? Terjamin tidak maksiat apa tidak mereka? Tidak ada. Yang maksum itu nabi. Wali pun mahfud. Bukan maksum. Gak terjaga, Pak. Ya. Dan orang yang bermaksiat pada hari ini belum tentu besok itu adalah orang yang ahli maksiat. Orang yang buruk di pandangan kita pada saat ini belum tentu besok itu adalah orang yang kemudian menjadi ahli surga. Berapa banyak orang yang tampaknya ahli surga, amalnya amal ahli surga, bahkan antara dia dan surga illa dhira, kecuali hanya satu hasta. Satu hasta. Tapi ternyata sabaqahul kitab. Takdirnya Allah berkata lain, orang ini adalah penghuni neraka. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Amali pertama nih koyok malaikat, Pak. Seakan-akan tinggal melangkah tok mlebu surga. Tapi pada akhirnya Allah balik karena sudah tertentu dalam kitab pencatatan amalnya seorang ini. Kitab takdirnya orang ini bahwa ini adalah penghuni neraka. Sebelum kematiannya tinggal beberapa detik, dia itu dicabut keinginan taatnya oleh Allah, diganti dengan keinginan buruk, lalu dia itu beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, lalu kemudian fayadkhuluha, dia menjadi penghuni neraka karena dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, su'ul khatimah. Apa alasan kula panjenengan? Apa alasan kula panjenengan untuk kemudian membenci mereka, kemudian kawula panjenengan menika suudzon kepada mereka dan lain sebagainya? Sementara kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kula panjenengan niku. Kula panjenengan boten sumerep, ya Allah. Pun mugi-mugi kawula panjenengan estu dados umat ingkang saling mencintai satu sama lain. Dados umat yang betul-betul nresnani, dan itu adalah karena Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun sosok-sosok itu adalah sosok-sosok yang dimana membenci kawula panjenengan, yang dimana memang benar kawula panjenengan adalah orang-orang yang dizalimi oleh mereka, bahwa kawula panjenengan menika adalah orang-orang yang telah disakiti oleh mereka. Walaupun kita punya hak untuk mengambil semua pahala mereka, dan kita juga punya hak untuk memberikan semua keburukan kita ditransfer kepada mereka karena sifat dolim mereka. Pak, Bu, kawula panjenengan niku lek amal soleh, lek amal boten soleh, amal napa dolim, mendolimi orang lain, mendolimi apa? Orang lain dengan berbagai macam kedolimannya. Sudah sering kita dengarkan bahwa orang yang mendolimi itu, kalau dia itu punya hasanat, maka hasanatnya ini akan ditransfer secara otomatis kepada orang yang madlum, orang yang didolimi. Gimana Mbak? Kalau seandainya orang yang dolim itu gak punya hasanat atau sudah limit, habis hasanat ini mau titik, dosanya kakean. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
keburukan al-mazlum yang dizalimi diambil diberikan kepada zalim. Paham nggih? Paham nggih? Makane bahaya ngedzalimi tiyang lentu. Makane Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau niku ndawuhaken bahwasannya orang yang mati, orang yang menjemput kematiannya, berjumpa dengan Allah. In laqiyallah, in laqitallah, in laqaitallah bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahid fima bainaka wa baina ibadillah. Awakmu mati berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa yang belum terampuni, 70 dosa yang belum sempat kau tobati. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kesalahanmu adalah bersama dengan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kau punya 70 dosa. Ketika kau mati pada saat itu, kau punya permasalahan masalah salatmu, kau punya permasalahan masalah-masalah yang lainnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, 70 kau bawa. Gawe Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu lebih ringan. Kalau mau dibandingkan kau mati berjumpa dengan Allah bidzambin wahid, hanya dengan kau bawa satu dosa, fima bainaka wa baina ibadillah. Tapi dosa itu bukan terkait dengan Allah, tapi dosa itu haknya terkait dengan hukukul adami, dengan hubungan kamu antara manusia. Awakmu seneng dolimi, seneng nipu, menyakiti hatinya kaum mukminin. Hubungannya ini hak-hak adami. 1 banding 70. Gak ono apa-apane. Coba lihat Pak, jangan ringankan. Hubungan kita dengan manusia, akhlaknya kita itu jangan ringankan. Karena sifatnya kalau kita tidak baik akhlaknya, semua kebaikan ibadah kula panjenengan hancur, dimakan, ditelan habis dengan sifat buruk kita, dengan perangai buruk kawula panjenengan. Nah, pun. Tapi meskipun demikian, kita tahu bahwa kita nanti punya hak untuk mengambil pahalanya orang lain. Betul? Nggih? Atau kita berhak untuk memberikan keburukan kita kepada orang lain yang menzalimi kita. Betul? Tapi lek wong sing estu dados pecintane Kanjeng Nabi, Pak. Wong kang gadah rahmah. Nabi Muhammad itu bil mukminina raufur. Sekelas Imam Syafi'i mboten bakal ngoten. Lek sampean kan mboten. Ora apa-apa, awakmu arepe dolimi aku saiki tak jarne yu. Arepe nyeladu aku tak jarne. Arepe dolimi aku memfitnah saya tak jarne, ra apa-apa, sok nang akhirat deloken tak tuntut awakmu. Ana? Ana ora model ngoten iki? Kadang-kadang wis gak apa-apa aku iki lemah. Arepe bales apa wis ben kersane Gusti Allah engko lek dibuktekne kali Gusti Allah, deloken tak tuntut iki. Tak peloroti benjang teng dina kiamat. Wah, dawen dampah. Ya walaupun dia punya hak lah. Allah akan bersikap adil. Tapi ada Pak, ada orang-orang yang akan dikasih istana oleh Allah. Istana yang begitu hebat oleh Allah. Siapa? Orang yang mudah memaafkan. Walaupun jelas orang itu adalah orang yang dizalimi, dia mudah memaafkan orang-orang yang mendzalim. Dan itu dilakukan karena apa? Karena kecintaan kepada Nabi. Sampai saya tutup dengan satu ucapan Imam Syafi'i, sampai angen-angen. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, man nala minni au aliktu bi dhimmatihi abra'tuhu lillahi syaqira minnatihi aura mu'awwika mu'minin yaumal jaza au an asu'a muhammadan fi ummatihi. Itu satu bait ya yang dituliskan oleh Imam Syafi'i yang begitu hebat, luar biasa, menunjukkan lapang dadanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kira-kira semasa hidupnya niku wong soleh napa mboten? Soleh napa mboten?
Tapi dalam sejarah tercatat apakah ada orang yang memusuhi Imam Syafi'i? Orang ada toh, kebak yang mengatakan, yang menuduh Imam Syafi'i begini, yang menghujat Imam Syafi'i begitu, yang menyakiti Imam Syafi'i. Maka para ulama, para habaib itu mulai dulu, Pak. Mau dicaci, ini sudah turunan. Niki sampun warisan nih, pun saya kaget dengan pun biasa mawon. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi coba tinggal kita lihat bagaimana kelapangan dadanya ini. Podo ora. Imam Syafi'i itu mengatakan, orang yang berhak mendapatkan dari aku, mendapatkan keburukan-keburukanku. Ya, karena apa? Karena dia mendolimi aku, keburukanku diambil. Orang berhak itu. Atau aliktu bi zimmatihi, dia itu tanggungannya digantungkan kepadaku. Artinya apa? Selamat gak selamete wong iki benjang teng dina kiamat. Niku digantungkan sama Allah kepada aku, karena Allah akan bersikap adil. Paham ya? Allah akan bersikap adil. Iki mbok ngapura apa ora? Apapun mbok tuntut piye? Mboten Gusti, ora bakal tak ngapura, mlebu neraka. Hah? Tapi lek wong niki wau ngampuni, wong niki memaafkan, maka orang itu masuk surga. Ngoten lho Mas, nggih. Artinya apa? Surga dan selamat dan tidak selamatnya orang ini tergantung bagaimana sikapnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan, abra'tuhu lillah. Saya bebaskan itu karena Allah. Saya bebaskan siapapun, ya Allah, yang memusuhi saya. Seakan-akan beliau mengatakan, siapapun orang yang memusuhi saya, ya Allah, yang seharusnya mengambil dosa-dosa saya, ya Allah, yang seharusnya dia pahalanya saya ambil, wahai Allah, selamatnya orang ini, wahai Allah, tergantung sama saya, ya Allah, karena dia mendolimi saya. Abra'tuhu, saya bebaskan semua tanggungannya dia sama saya maafkan. Itu karena Allah dalam rangka apa? Syakiran minnatih. Karena saya sedang bersyukur dengan anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, a'urama'uka mu'minin yaumal jazaa. Au asu'a Muhammadan fi ummatihi. Apa iya saya itu akan tampil nanti di hari kiamat sebagai orang yang menghalangi orang-orang yang beriman pada hari pembalasan. Orang ini mau masuk surga, lalu saya menjadi orang yang tampil sebagai orang yang menghalangi. Tidak boleh, ya Allah, jangan masukkan orang iman ini masuk dalam surga. Dia punya urusan sama saya. Mosok saya akan tampil begitu, wahai Allah. Au an asyu'a Muhammadan fi ummati. Muka saya mau taruh di mana? Di hadapan Rasulullah Muhammad. Saya tahu bahwa Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada umatnya. Nggih mboten? Kanjeng Nabi Muhammad itu riwayat-riwayatkan nulungi bahkan umat sing neraka dintasi. Nggih mboten? Siapapun di antara kula panjenengan ahli maksiat sebesar apapun, selama Anda adalah diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad pasti akan memperjuangkan kula panjenengan. Nggih mboten? Seburuk apapun panjenengan ditulungi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sibuk nulungi umatnya, panjenengan sibuk menghalangi umatnya untuk masuk surga. Kira-kira niki suul adab kali Kanjeng Nabi Muhammad atau mboten? Makane au an asyu'a Muhammadan, apakah saya itu akan bersikap sebagai orang yang bersikap buruk kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bertolak belakang dengan Kanjeng Nabi Muhammad karena berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad. Saya Nabi Muhammad sibuk masukkan umatnya dalam surga, saya yang menghalangi mereka karena dia punya urusan sama saya. Hah? Ini akhlak, Pak. Ini moral tinggalan Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi kawula panjenengan estu saged nerapaken. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dunia ini, di kehidupan sehari-hari kula panjenengan. Muga-muga saling memaafkan. Jangan sampai ada yang saling menuntut, ya. Saling sambung tali silaturahim antara kita. Sing dereng mampu maroni, lek mboten mampu lewat kancane atau lewat status, ya Allah, kula maafkan semua teman-teman saya. Kadang-kadang sak perjuangan sak desa ya enek sing tukaran. Gitu. Ora padha penguruse ya enek sing gelo-gelonan. Mau sampai kapan?
Hati-hati sikap Anda ini bersikap buruk terhadap Kanjeng Nabi Muhammad karena Anda berlawanan berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad. Lah awakmu pengen dimulyakne dadi umat Nabi Muhammad, mulyakno umat Nabi Muhammad, kamu akan dimuliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten niki rada kedawan lampune gak ono niki. Lampune mati niki. Ngapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.